Baik, kita akan mulai untuk mendalam materi kembali, dan ini dialog kita akan peruntukkan kepada yang saat ini sudah berada di virtual dan sudah ada yang raise hand dari Kudus, ada Ustadz Ismun Karim. Silakan Pak Ustadz untuk beberapa hal yang mau disampaikan ke Buya Syakur berkaitan dengan Fatko Rabbani atau juga berkaitan dengan gelombang cinta malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Akar. Selamat malam. Malam. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon izin, seperti biasanya sajaknya sangat indah. Sangat indah itu ada korelasi dari kajian Fatko Rabbaninya di dalam sajak ini. Yeah. Dan seperti endingnya sajak tadi yang memberikan pesan bahwa moralitas itu lebih tinggi daripada fisik lah, saya bilang. Nah, ternyata Buya ini juga memberikan solusinya di halaman 12. Karena tidak mudah tentunya untuk menerima hal yang demikian ketika seorang lelaki yang memang notabene ingin mendapatkan perempuan yang sangat istimewa, tetapi perempuannya berkata seperti itu, sehingga si laki-laki terbuka hatinya bahwa keperawanan itu tidak penting, yang lebih penting adalah moralitasnya. Dan di sini sebetulnya kalau kita mengkaji lebih jeli, pembaca ini maksudnya, maksud dari penulis ini sudah ada solusinya. Tidak salah peribahasa mengatakan biasa bisa karena biasa. Nah, itu kebiasaan apa saja yang kita lakukan sehari-hari, lama kelamaan kita akan mendapat level high skill. Nah, itu tadi saya tarik garis lurus merupakan intisari dari kajian malam ini. Nah, kajian Fatko Rabbani malam ini juga. Nah, saya mohon. Nah, sekarang yang saya mohon kepada Buya untuk membiasakan ini itu loh. Bagaimana? Ketika ada satu dilema, artinya memang tidak sesuai lah dengan keinginan atau passion kita, tetapi kita dipaksa memang harus berbuat membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Nah, di situ saya mohon tip-tip dan pencerahannya supaya bisa hidup berbuat sesuatu di antara tekanan-tekanan batiniah. Terima kasih Buya Syakur, mohon pencerahannya dari Kudus, Ismun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, bisa karena biasa. Sesungguhnya membiasakan diri itu yang paling penting. Nanti Anda akan bisa menjawab sendiri, di penghujungnya Anda akan bisa. Kadang-kadang kita belum memulai sesuatu, kita sudah banyak bertanya. Nanti caranya bagaimana? Jalannya kemana? Saya bilang, engkau masih di dalam rumah. Mau nanya jalannya kemana, dari mana? Keluar aja dulu. Setelah engkau keluar, kamu akan melihat jalan. 1000 kilometer tujuan kita, mesti dimulai dengan 1 langkah dulu. Ini nggak bisa dihindari. Dan apa saja yang berulang-ulang itu akan menjadi biasa. Kenapa kita mengatakan laki-laki lebih kuat dari perempuan secara fisik? Ini kan mitos sesungguhnya. Karena sejak kecil kita dibiasakan oleh orang tua bekerja di bidang hal yang berat dan kasar, mencakul di sawah, menggotong padi, ya kan begitu, menebang pohonan dan sebagainya. Sedangkan anak perempuan dikasih tugasnya masak, nyuci, ngepel, maka terjadi laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Nah sekarang kalau saya balik, perempuan saya ajari main boxen, karate, apalagi pencak silat, judo, ya, angkat besi, ya, berlatih. Dan Kiai Haji Syihab sehari-hari suruh masak.
nyapu di rumah, tiba-tiba berkelahi. Yang menang mana? Iya, itu karena kebiasaan sejak kecil. Ini makanya penting sekali. Sampai dalam beragama, beribadah juga penting pembiasaan. Nah, sholat itu sangat berat dilakukannya. Ista'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Jadi sholat juga berat, sangat berat sekali. Saya punya teman di Timur Tengah, jurusan Usuluddin, pinter baca kitab kuning, banyak hafal ayat Quran, banyak hafal hadis, ngomong Arabnya pinter, nahu sorobnya lancar. Kayak kalau di sini jadi kiai lah, ulama lah. Tapi nggak sholat. Dia dari Eropa Timur. Yang di Eropa Timur itu karena sistem pemerintahan komunisme, jadi baru boleh beragama kalau sudah dewasa, udah umur 25 tahun boleh beragama. Jadi dari kecil dia tidak pernah diajari sholat, baru umur 25 baru belajar sholat. Ya berat. Biar saya cerita dulu. Menjelang maghrib dia masih ngerokok aja. Maghrib sholat dulu. Ya ntar. Akhirnya saya bilang kalau kamu nggak sholat ya udah jangan tinggal dengan saya dong. Oh iya. Dia pun masuk ke kamar ambil air wudhu. Alhamdulillah. Terus masuk kamar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lagi baca Fatihah. Begitu saya buka pintunya lagi dalam selimut. Saking malasnya sholat. Tapi Bitarmi, ya buruh tani di kampung saya, dia sudah lenggut ngantuk. Ya Bitarmi, kalau mau tidur sudah tidur sanalah. Nggak bisa Pak Kiai. Kenapa? Saya belum sholat Isya. Ya kenapa? Dia nggak bisa tidur. Nggak mungkin bisa tidur karena belum sholat Isya. Ya kenapa? Karena Bitarmi diajarin sholat sejak kecil. Maka dia menjadi terbiasa. Menjadi sulit meninggalkan sholat. Yang ini sholatnya setelah besar. Itulah makanya pesan Nabi, alimu auladakum bisolati lisaba'in. Ajarilah anakmu bisolati, bukan sholat ya, melakukan sholat. Lisaba'in ketika umur 7 tahun kita harus membiasakan anak-anak kita sholat. Wadribuhum li asyrin, kalau 10 tahun masih malas ya kita kerasilah gitu, dijewer, dijiwit, kan begitu sholat. Jadi dalam apa saja termasuk kedermawanan, coba biasakan dirimu dermawan sejak kamu masih miskin. Benar. Jangan beralasan saya nggak punya duit. Saya yakin Anda punya duit kok. 10.000 punya nggak? Punya nggak? Punya. Sanggup nggak nyumbang orang sodakoh 2.000 rupiah? Sanggup nggak? Ya sudah, itu aja, biasakan aja dulu. Jangan bermimpi nanti kalau saya kaya nanti adik saya tanggung, orang tua, mertua, pondok buya saya bangun semuanya. Jangan ngayal, belum tentu. Setelah kau kaya, meditnya nongol. Iya. Sekarang Anda punya uang 10.000. Iya. Disodokakan 2.000, berapa persen tuh? Berapa persen berarti yang sodakohnya? 20%. Ketika Anda punya uang 10 triliun, sanggup nggak Anda nyumbang 2 triliun? Itulah. Yuk, mari kita mulai membiasakan diri kita supaya semuanya menjadi bisa kita lakukan. Maka segitu aja. Luar biasa. Iya. Untuk mendapatkan posisi high skill, baik di level sosial, level agama atau juga budaya, jangan lupa
kita harus mampu membiasakan diri hal-hal yang bisa karena biasa, maka level high skill akan kita dapatkan. Demikian untuk penjelasan pada Pak Ismun Karim yang ada di Kudus tentang yang ditanyakan tadi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.